Syarat berikutnya itu adalah atas pilihan sendiri. Jadi kalau dipaksa talak itu tidak jatuh. Nah, syarat dipaksanya ini pertama ayyakunal ikrah bi ghairi haq. Paksaannya itu tanpa hak. Kalau dipaksa yang hak itu seperti apa? Ya, seperti misalnya dia itu memudorotkan istrinya, suka memukuli istrinya atau suka menelantarkan istrinya dan sebagainya, kemudian qadhi atau hakim itu memaksanya untuk menceraikan, maka jatuh talak tersebut walaupun dia dipaksa oleh hakim. Kemudian yang kedua ayyakunal ikrah waqi'an bitahdid lahu mubasyaratan. Bahwasanya paksaan itu itu terjadi dengan ancaman langsung, yang kemudian ancaman itu menghasilkan atau menyebabkan kemudorotan yang bersangatan, seperti dibunuh, dipotong, dipukul yang melukai, secara umum begitu, dianiaya. Misal juga misalnya dipukul sedikit, disakiti sedikit, tapi ini orang yang mulia, yang kalau dia ini ya tidak pantas digitukan, itu walaupun dipaksa sedikit dia terkategori dipaksa yang tidak membuat jatuh talak walaupun dia mentalak istrinya dalam paksaan itu. Kalau misalnya sekedar mertua marah-marah, sudah ceraikan istri kamu, kemudian dia ceraikan, nah ini tidak masuk kategori, tidak ada ancaman apa-apa. Kemudian yang ketiga ayyakunal mukrih qadiran ala tanfidhi ma huddida bihi ma haddada bihi. Orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan ancamannya. Ya, kalau yang memaksa itu tidak punya kemampuan, yang dipaksa lebih kuat, ya tidak bisa, ya, karena itu tidak bisa maksa mestinya. Yang maksa lemah, yang dipaksa kuat, tidak bisa memaksa. Kemudian dia menuruti paksaan orang yang semestinya bisa dia lawan itu, maka jatuh talaknya. Kemudian yang berikutnya, tidak muncul dari suami yang dipaksa itu kecuali kadar yang dipaksakan. Misalnya dia dipaksa, sudah istrimu engkau ceraikan talak 1, kalau ndak aku bunuh engkau. Yakin ini akan melaksanakan niatnya. Sekalinya suaminya mengatakan istrinya ditalak 2. Disuruh 1, talak 2 dia lakukan, maka jatuh talak. Tidak bisa dengan alasan saya dipaksa. Dipaksanya 1 kok dia kasih 2. Itu berarti dia rela. Kemudian yang kelima, bahwasanya terbatas terjadinya talak itu adalah dari lisan. Yakni dia dipaksa, kemudian dia ngomong, ya istrinya dia ceraikan. Ya, syarat dipaksa yang tidak menjatuhkan talak kalau dia ngomongnya sekedar di lidah. Tetapi kalau dalam hati memang dia niatkan, ya tetap jatuh talak itu meskipun dipaksa. Jadi 5 ini tadi syaratnya. Yang pertama dia dipaksa bukan dalam urusan yang hak karena melanggar, memudorotkan istrinya. Yang kedua memang yang memaksa itu ada ancaman yang memang membuat mudorot yang besar. Yang ketiga yang mengancam punya kemampuan. Yang keempat dia melaksanakan tidak lebih dari yang diancamkan. Dan yang kelima dia memang melakukan talak itu sekedar di lisan, tidak sampai ke hati.